Ya, untuk mempersingkat waktu, pada Ustaz Agus Junib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah musallin ala rasulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin amma ba'd. Kepada yang kami muliakan dan kami hormati segenap jamaah di dalam pengajian kitab At-Targhib wa Tarhib pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kiranya kita semua menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkenan mengumpulkan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kecil ini dicatat Allah sebagai amal soleh, sebagai bentuk bahwa kita mengikuti dan ittiba kepada perintah Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Saudara sekalian, kitab At-Targhib wa Tarhib ini dikarang yang pertama kali oleh Al-Hafidz Syekh Al-Munziri, ya. Beliau menulis sebuah karya kitab, ya, yang cukup referensi, jadi cukup bagus, jadi jumlahnya sekitar 5.000 sekian kitab, ya. Kemudian sama Ibnu Hajar Al-Asqalani ada beberapa yang kemudian beliau pilih, ya, istilahnya disusun kembali dalam sebuah kitab kecil mutasor seperti Targhib wa Tarhib ini. Nanti yang kita baca adalah insya Allah sudah merupakan hadis-hadis pilihan, ya. Hadis pilihan yang insya Allah derajat kesahihannya kalau di kitab dasarnya itu pernah diteliti sekitar 50% sahih, kemudian ada yang 30% sekian itu hasan, dan yang lain ada derajatnya berbeda-beda. Tetapi dalam kajian kita ini kita akan mengkaji yang benar-benar dari beberapa suntingan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang insya Allah derajatnya sahih. Nanti akan kita sampaikan beberapa derajat dari hadis itu yang ada keterangannya. Salawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita doakan kepada para guru-guru kita, ya, semoga Allah senantiasa terima amal soleh beliau, ya, Haji Muhammad Adam Arifin Denanyar, ya, Haji Ahmad Zain Arifin Khan Denanyar, ya, Mbak Bisi Samsuri, Mbak Ya Abdul Wahab Hasbullah, ya, Haji Maksum Kerapia, Mbak Hamid Baidawi Lasem, dan yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amal-amal baiknya dan kita senantiasa bisa ittiba pada perjuangan-perjuangan beliau. Lahumul Fatihah. Baiklah saudara sekalian rahimakumullah, kita untuk bab Targhib wa Tarhib ini adalah salah satu kitab yang berisikan tentang berita-berita gembira, ya, mengajak kepada kebaikan dengan diberikan berita-berita gembira. Kemudian ada juga tarhib, ya, menakut-nakuti atau memberikan semacam warning kepada perbuatan-perbuatan yang dirasa ketika perbuatan itu ada yang juga salah jalan, ya. Jadi penyusunan kitab ini berdasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan motivasi kegembiraan, ya, at-targhib, dan juga ada tarhib. Hal-hal yang berkaitan dengan menakut-nakuti atau memberikan warning kepada motivasi keburukan. Contohnya dalam bahasan yang pertama ini tentang ilmu. Jadi di sini akan disebutkan beberapa hadis tentang motivasi menuntut ilmu. Di sampingnya juga nanti ada targhibnya, ya. Bagaimana kemudian ketika kita salah jalan dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadikan referensi awal kenapa kitab ini dikatakan at-targhib wa tarhib, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. At-targhib, ya, kitabnya nanti bisa ditampilkan Ustaz Nugro, ya. Utawi iki ku dawuh, ya, pitalabil ilmi kang demenake ing dalam menuntut ilmu. Jadi yang bab pertama ini adalah tentang bercerita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu, ya. Wa ta'allumihi, ya, mengetahui ilmu, wa ta'limihi, mengajarkan ilmu, wa ma ja'a fi fadlil ilmi, dan apa-apa yang merupakan keutamaan ilmu, wal alim, dan orang yang berilmu, wal muta'alim, dan penuntut ilmu, ya. Jadi bab pertama ini bicara khusus tentang
thalabul ilmi. Ini termasuk kenapa dijadikan di bab pertama, supaya kita semua saudaraku sekalian ada motivasi untuk menuntut ilmu, ya. Motivasi untuk senantiasa berusaha mencari ilmu. Ketika sudah belajar tentang ilmu, ya, dan mengetahui tentang keutamaan ilmu, maka kita kemudian termotivasi menjadi orang yang berilmu atau disebut al-alim, ya, pakai wazan fa'il, ya, al dan muta'alim, ya, dan ada juga menjadi motivator sebagai orang yang senantiasa berusaha menuntut ilmu. Jadi kun aliman au muta'alliman au muhibban. Jadilah kalian orang yang berilmu, ya, atau orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, jangan, atau mencintai ilmu, jangan menjadi orang yang jahilan, bodoh, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengajarkan ilmu, tidak menjadi orang yang mencintai orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu, tetapi menjadi orang yang tidak peduli atau bodoh. Naudzubillah min syaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bisa ditampilkan sama kitabnya. Bersabda Rasulullah SAW, may yuridillah, man utawi sapane wong yuridi kang ngersakake sapa man, yuridillah kan dikersakake Allah, ya, bi kelawan man khairon ing bagus, ya. Barang siapa yang diinginkan Allah menjadi pribadi yang baik, ya. Barang siapa yang diinginkan Allah menjadi pribadi yang bagus, benar, ya, menjadi pribadi yang selamat, ya. Itu kemudian kata beliau Rasul, yufaqihu fiddin, ya, maka akan dipahamkan, dipakaikan, dipandaikan dalam masalah agama. Ya. Ini menjadi dasar bagaimana kita termotivasi untuk menjadi penuntut ilmu. Karena kita semua saudaraku sekalian bisa fakih, bisa tahu tentang agama ini dengan cara mengaji, ya. Dari sumber mana saja, ilmu itu seperti ibarat harta karun umat Islam, ketika kamu temu di mana saja maka itu ambil. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, ini harusnya jadi motivasi kita sekalian. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang sukses dunia akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama. Ada redaksi hadis yang lain, ya, tidak pakai yufaqihu tapi faqahu fiddin, ya. Maka Allah fakihkan dia dalam masalah agama. Wa qala, dan dawuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW, talabul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi utawi luru ilmu, iku faridatun fardu ain, ya. Menuntut ilmu itu fardu ain, wajib, ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam. Untuk orang Islam wajib, ya. Orang muslimin, muslimatin, ya, teman. Redaksi hadis asalnya itu muslimin, ya. Wawadiul ilmi, dan orang yang wawadiul ilmi, dan meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, kamu qalidil hanazir, seperti halnya orang yang mengalungkan mengalungi beberapa ekor celeng, ya. Celeng itu termasuk anjing dan sejenisnya. Al jauharo wal lu'lu'a wad dhahab, ya, berlian, mutiara dan emas. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, ya. Di samping itu juga sebagai perhatian saja. Jadi ketika orang sudah menuntut ilmu, maka kewajibannya adalah mengamalkan dan mengajarkan, ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak peduli dengan ilmu yang didapat, ya. Jadi ghairi ahli kamu qalidil hanajid, orang yang bukan ahlinya, ya, itu nanti seperti gambarannya seperti itu, seperti hanya seekor celeng, kemudian dia itu dikalungi dengan jauhar, al-lu'lu' wad dhahab, ya, berlian, mutiara dan emas permata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halaman 3, talibul ilmi, ya, utawi wong kang luru ilmu iku tabesutu, beber, ya, membuka, ya, lahu bagi orang yang menuntut ilmu al malaikatu pira-pira malaikat ajeni hatiha ing pira-pira suwiwine malaikat. Jadi malaikat itu punya suwiwi, ya, punya suwiwi. Malaikat itu punya alat untuk terbang begitu, ya. Dia punya suwiwi itu sayap, masya Allah bahasanya sayap. Terima kasih. Ajnihatiha, jadi malaikat itu punya sayap-sayap, ya, yang kemudian dia sayap itu dibentangkan, ya.
Tabasutu itu beber itu dibentangkan lahu bagi orang penuntut ilmu. Siapa yang membentangkan? Al malaikatu malaikat, ya, ya. Ridho bima yatlub, ridho karena ridho, krono ridho bima yatlub, kelawan barang kan disupri yang dicari oleh yang bersangkutan. Jadi malaikat ketika kita hadir seperti ini, subhanallah ya, kita memang tidak tahu ya. Tetapi sejujurnya Rasulullah menjamin kalau kita mengaji, menuntut ilmu seperti ini ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ini ternyata kemudian malaikat ya, dia melebarkan, membentangkan sayapnya ya, dan ridho karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Ridho bima yatlub, ridho terhadap apa yang disupri, apa yang dicari ya. Bagus sekalian rahimakumullah, makanya di majelis-majelis ilmu itu ketika ada majelis ilmu maka kita sebaiknya benar ya kalau bisa, meskipun tidak bisa duduk lama ya kan, ada keperluan duduk sebentar ya, ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ya, ingin merasakan bagaimana kita dinaungi oleh malaikat ya dengan sayap-sayapnya. Dan juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang agak panjang itu kemudian mereka juga memohonkan ampun terhadap para penuntut ilmu. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ja'alamun iku teka sapa man ajalu. Ajale man. Jadi apabila orang itu datang kematiannya, wa huwa hale utawi man iku yatlubu luru sapa man al ilma ing ilmu, ya. Lakia moko bakal ketemu sapa man Allah ing Allah, walam yakun lan ora ana iku bainahu ing antarane man wa bainan nabiyina lan antarané para nabi ila darajatun nubuwah, kecuali derajat kenabian. Jadi barang siapa yang dia itu lagi menuntut ilmu, tiba-tiba Allah panggil dia ya. Dia datang ajalnya ya. Dia mati dalam kondisi menuntut ilmu, entah itu lagi atau kemudian subhanallah misalnya kita lagi ngaji gitu ya, kemudian Allah memanggil kita. Itu salah satu posisi kematian yang luar biasa ya. Yang semua kita berharap kita semua mati husnul khotimah. Dalam kondisi ngaji kemudian Allah panggil. Ja'ajal wa huwa yatlubu ilma laqiyallahu. Maka kemudian Allah ya akan ketemu dengan yang bersangkutan, ketemu dengan kita, subhanallah, mudah-mudahan ya. Walam yakun baina wa bainan nabiyina, dan tidak antara dia dengan para nabi itu ya kecuali derajat kenabian. Jarak dia dengan nabi itu enggak ada bedanya, kecuali yang bersangkutan itu saudaraku sekalian adalah mendapatkan makom dan derajat kenabian ya. Dan saudaraku sekalian rahimakumullah, para nabi itu adalah kewajiban atau kebiasaan beliau-beliau itu adalah mengajarkan dan menuntut ilmu. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita mau itibak kepada para nabi, dimanapun, kapanpun, nah, siapapun nabi, ya, itu mereka adalah secara kebiasaan adalah menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknati. Ad-dunya utawi dunya iku mal'unatun, den laknati. Mal'unun ma fiha, ya, dan juga dilaknati apa yang ada di dalam dunia ini, kecuali ilah zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa ma walahu, dan barang yang nyerupani ya ingma. Jadi serupa dengan zikir napa sholat, serupa dengan zikir apa, mengadakan tausiah, menghadiri pengajian ya. Jadi semua ini yang kita lakukan, menuntut kerja atau mencari nafkah, jangan lupa hati kita senantiasa zikir kepada Allah. Ketika kita dalam kondisi apapun, sibuk apapun ya, jangan lupa hati kita berzikir kepada Allah dengan zikron katsiro, dengan zikir yang banyak. Zikir apa saja ya. Jangan sampai kita lupa. Ketika kita lupakan itu, maka yang kemudian terjadi adalah naudzubillah minasyaitonir akan kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan laknat dari Allah. Kenapa? Karena melupakan kewajibannya sebagai hamba untuk senantiasa beribadah pada Allah dalam bentuk yang sangat banyak. Zikir kepada Allah, kerja pun bisa berupa zikir ya. Asalkan niatan sebelum kerja, berdoa sebelum kerja, berusaha untuk mencari yang halal ketika kerja. Itu semua bisa kategori sebagai zikir kepada Allah. Ingat benar ya, ketika melakukan sesuatu yang salah, maka dia ingat kepada Allah. Ya, ini harus kita mulai internalisasi dalam diri kita, bagaimana kita berusaha mengisi waktu-waktu kita ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Wa aliman yang kedua, dan orang alim. Wa muta'alliman yang ketiga, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dunia ini akan menjadi indah, menjadi berkah, menjadi berpahala ketika
ketika kita isi dengan zikir kepada Allah, ketika kita berusaha menjadi orang yang berilmu, ya, termasuk juga berusaha terus untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan kemampuan kita, ya, dalam agama ini, pemahaman kita dalam agama ini, karena kita ingin semua menjadi pribadi yang lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaman 4. Dan Nabi SAW bersabda, afdhalus shadaqati utawi luwe utama-utamane sedekah. Yang lebih utamanya sedekah, ya, ayyata'allamal mar'u, ya, yaitu apabila mengetahui seorang hamba iku yen to ngaweruhi sapa al mar'u wong li muslimin kang Islam, al muslimu kang Islam, ilman ing sijine ilmu, summa yu'allimuhu maka nuri muruake, ya, maka nuli muruake, ya, hu ing ilmu akhahul muslima ing dulure kang padha Islam. Jadi yang paling utama sedekah ini bukan sedekah uang ternyata, kata beliau, tapi sedekah ilmu. Ada seseorang panjenengan kali kula ngaji pagi ini, ya. Kemudian kita tahu sedikit-sedikit, kita ajarkan kepada yang lain. Itu ternyata sedekah yang paling afdal, kata beliau, ya. Jadi ayyata'allamal mar'ul muslim, yaitu ketika seorang yang mengetahui, orang muslim laki-laki yang mengetahui ilman suatu ilmu apa saja, ya. Summa yu'allimuhu akhul muslim, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada saudara muslim yang lain, maka itu termasuk salah satu dari sedekah yang utama. Meskipun banyak sedekah yang lain, ya. Tapi kalau punya harta benda ya tetap sedekah juga dengan harta benda, ya. Dengan ucapan sedekah dengan perbuatan bisa melakukan sedekah dengan perbuatan. Memindahkan kotoran atau sesuatu yang menghalangi di jalan itu juga sedekah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk sedekah ilmu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi, ya, utawi keutamaan ilmu khairu min fadlil ibadah, iku luwih utama min fadlil ibadah tinimbang saking utamane ibadah. Jadi keutamaan ilmu, ya, makanya al ilmu qoblal amal sekalian. Jadi kita semua harus berusaha untuk mendapatkan ilmu itu sebelum kita menuntut amal, menjalankan amal atau ibadah. Jadi kita berusaha menuntut ilmunya apa. Mau ada besok mau puasa misalnya, kita pelajari ilmunya puasa. Kita mau ngaji gini, beberapa hadis ya dalam kitab Tarhib ini, insya Allah di dalamnya Anda akan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita berusaha menuntut itu. Jadi fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik dari utamanya ibadah. Wa khairu dinikumul wara'u, dan sebaik-baik dari agama kalian semua adalah bersikap waro. Waro itu menjaga kehormatan diri, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan juga menjauhi dari hal yang syubhat, ya, yang menurut Allah. Jadi bersikap waro itu sangat dianjurkan, ya, dan itu termasuk agama kita. Ketika kita bisa waro itu termasuk kita menjalani agama kita yang utama. Jadi khair wa khairu dinikum, ya. Sebaik-baik beragama kalian itu bersikap waro, menjaga dari hal-hal tadi yang diharamkan, berusaha menjaga kehormatan, tidak sampai menjadi orang muslim yang meminta-minta misalnya, atau mungkin orang muslim yang tidak tahu aturan agama kita, jangan sampai. Naudzubillah minasyaitan. Wa an Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, ya, dawuh sapa Abu Umamah, dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan, disampaikan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rojulani, ya, ada dua orang laki-laki, ahaduma, salah satu dari kedua laki-laki tadi, abidun, orang yang ahli ibadah, wal akharu, dan yang lain itu alimun, orang yang berilmu. Faqala, maka kemudian bersabda alaihi, ya, Rasulullah kepada beliau, afdhalus shalah wassalam, ya, afdhalus sholati, ya, utawi luwe utama-utama rahmat takzim, wassalamilan rubarbani Allah, ya, fadlul alim, utawi keutamaane wong kang alim alal abid, ya, atase orang abid ahli ibadah, kafadli, seperti halnya keutamaanku, ya, ala adnakum, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian, ya. Ini menunjukkan saudara sekalian, kita ketika beribadah berusaha untuk mendapatkan ilmu dulu, ya. Ketika ada orang alim ini digambarkan sama beliau,
keutamaan dia itu lebih sebagaimana keutamaan beliau Rasulullah SAW dibandingkan orang yang paling rendah di antara dia. Ala adnakum ya. Jadi beliau itu menggambarkan seperti itu. Ini menunjukkan saudaraku sekalian, kalau bisa kita berusaha terus untuk menambah ilmu ya, mencari ilmu ya, berusaha terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Ketika sudah tahu kita berusaha untuk menjalankan ya, kalau bisa kita mengajarkan kepada yang lain ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk apa yang beliau sampaikan ya, termasuk orang yang benar-benar lagi mencari surga, yang masalah katorikon yaltamisu ilman ya. Orang siapa yang dia itu mencari jalan untuk menuntut ilmu ya, cari jalan menuntut ilmu itu maksudnya meluangkan waktu pagi-pagi, waktunya ribet ya, waktunya mau berangkat kerja gitu ya, waktunya anak-anak sekolah ini alhamdulillah mungkin anak-anak belum sekolah online, belum sekolah offline ya, mungkin para ibu dan para bapak ini agak longgar. Tetapi ketika mereka sudah jalan sekolah offline-nya ya mungkin kita bisa mengatur. Tetapi kita tetap luangkan ya, sambil masak, enggak masalah ya, disetel ya, sambil masak sedikit-sedikit ya, kita luangkan ya. Kenapa? Ini adalah perintah Rasulullah ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Para ulama menafsirkan ilmu yang paling harus tetap dicari itu ilmu hal ya. Ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu amal ibadah kita ya. Ilmu tentang kehidupan ini, ilmu tentang agama yang mengatur kehidupan ini. Kita berusaha untuk mencari itu. Kemudian semakala Rasulullah SAW dan beliau Rasulullah SAW bersabda, Innallaha satuhuni Allah Ta'ala wa malaikatahu lan malaikati Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Wa ahlas samawati lan penduduk langit. Ya. Di langit itu ada penduduknya ya. Jadi langit itu penuh dengan penduduk ya. Wal ardi lan bumi hatta namlah. Hingga an-namlah semut. Ya. An-namlah ini binatang yang disebut juga dalam Al-Quran. Maka ada surat An-Naml. Ya. Bagaimana Allah menggambarkan semut itu juga bisa berbicara ya. Semut berbicara dengan yang lain ketika mereka berbisik-bisik, ini ada datang pasukannya Raja Sulaiman kan begitu ya. Kemudian ayo kita minggir ya. Raja Sulaiman berhubung beliau tahu ya bahasa semut. Kemudian memerintahkan pasukannya berhenti. Ini ada semut yang mau mengevakuasi diri gitu ya. Luar biasa ya. Ada min fadli rabbi kata beliau. Jadi beliau mengatakan itu sebagai bentuk ini adalah kefadlan Allah berikan kepada beliau mengerti bahasa semut. Jadi namlah ya. Semut fi hujriha di dalam lubangnya ya. Jadi sehingga semut yang ada di dalam tempat tinggalnya yang berupa lubang-lubang ya. Wahatal hut sampai dengan binatang yang bernama ikan, la yusalluna mereka semua memintakan ampunan alal muallimin nas ing atase wong kang murui masyarakat al khaira ing kebagusan. Jadi hadis yang lain mengatakan itu termasuk orang yang muta'alim ya, orang yang belajar juga ya. Itu binatang-binatang semut, ikan-ikan, bisa dibayangkan berapa jumlah semut ya. Bisa dibayangkan berapa jumlah ikan, spesies ikan di dunia itu luar biasa banyak. Mereka itu ketika ada orang menuntut ilmu ya, para malaikat, Allah, ahli samawat ya, semua penduduk bumi itu mereka itu kemudian la yusalluna ya, nyuwunake pangapura sapa kabeh mau ya alal muallimi ing atase wong kang murui annas masyarakat akhiran. Jadi kalau panjenengan mari kita hadir sebagai seorang dai. Ketika sudah tahu kita hadir tentang masyarakat ya, kepada anak-anak kita ajari ya, ku anfusakum wa ahlikum naro ya, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Diajari ya, mulai ibda binafsi, mulai diri sendiri ya. Kita ngaji, kita perbaiki diri, kemudian kita sebarkan kepada anak-anak kita, istri dan suami kita, kemudian kepada masyarakat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin ya. Ma ubidah orang disembah ya. Sapa Allah bi syai'in kelawan saben-saben suwiji afdalu kang luwih utama min fikhin ketimbang saking pintere agama. Bidinin ing dalam agama wala faqihin. Nah, jadi ya saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang Allah Subhanahu wa taala sangat suka itu ketika hambanya itu beribadah itu dari hamba-hambanya yang ahli agama, yang ngerti agama ya. Karena ketika orang itu ngerti agama, insya Allah ibadahnya diterima. Insya Allah juga dia kan berusaha untuk memperbaiki diri dan orang lain ya.
Makanya penting sekali kita semua terus menambah ya pemahaman kita tentang agama ini, karena tingkat ya kualitas ibadah orang berilmu dengan yang tidak itu berbeda. Ya, orang berilmu itu lebih dicintai Allah tingkat ibadahnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Wala faqihun, dan seorang ahli fikih, wahidun satu orang, asyadu ala syaitan, itu lebih berat ya di hadapan setan min alfi abidin timbang 1000 wong ahli ibadah. Jadi setan itu lebih berat menghadapi satu orang fakih dibandingkan 1000 ahli ibadah yang tanpa ilmu, ya begitu. Walikulli syai'in imad, walikulli syai'in tumrapik saben-saben suwiji iku imadun, iku wonten cagake ya, sokone. Setiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hadaddin, lan utawi sokoe agama iki al fiqhu itu adalah ilmu fikih. Jadi saya khususkan agama ini ada tiangnya. Meskipun dalam keterangan dari hadis yang lain kan, sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ini adalah walikuli syai'in imadun wa imadu hadaddin al fiqh. Ya. Jadi setiap ini suaranya agak mengecil, mohon saya besarkan. Sudah terang suaranya, nggih? Mohon maaf ya. Ampun, jadi alhamdulillah. Jadi tiangnya agama ini ternyata pemahaman terhadap ini. Oleh karena itu agama kita ini ada aturan-aturannya, bagaimana cara tohar yang benar, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, itu semua kita kaji. Ya. Makanya ada keberadaan kitab-kitab fikih pendek, kecil. Kadang-kadang nanti kalau memang Allah takdirkan kita bisa istiqomah, kita bisa nanti request ya, kita ngaji. Mulai kecil-kecil aja lah. Kitab seperti Fathul Qorib ya, kemudian seperti Safina begitu ya, Safinatun Najah, kemudian Sulam Taufik gitu, atau mungkin nanti Fathul Mu'in misalnya begitu ya. Itu bertahap, insya Allah nanti kita akan mempelajari pelan-pelan ya. Jadi tiang daripada agama ini adalah pemahaman fikih ya. Jadi kita semua saudara sekalian, mari kita semangat ya dengan hal seperti ini, akhirnya kita berusaha untuk senantiasa menjadi lebih baik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaman 6 ya. Dan Nabi SAW bersabda, idza marattum, ketika engkau lewat tatkala liwat sapa sira kabeh biriyadil jannati kelawan pertamanane swarga. Farta'u moko becik lerena sira ya. Mampira sira kalu padha matur sapa sahabat ya. Ya Rasulullah ya. Duh Rasulullah, pakai ya mesti pakai lam fathah ya. Jadi namanya nasab ya. Yakni dia ini ya Rasulullah, betulan ya Rasulullah. Jadi saya kemarin mohon maaf saya sempat dengar ada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi nggak boleh begitu ya. Asyhadu anna ada nun ya. Anna itu ya. Nasab itu nanti baca Muhammadar Rasulullah. Meskipun namanya Nabi itu Nabi Muhammad dan Rasulullah. Tapi ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya. Wa mariyadul jannah, apa yang dikatakan dengan pertamanan surga itu? Kalau beliau bersabda, majalisul ilmi, majelis ilmu ya. Jadi ketika ada majelis ilmu, beliau sampaikan itu adalah taman-taman surga. Kalau kamu ketemu dengan taman-taman surga, berhenti ya, mampir, ngiyup, ikut ya, masuk di dalamnya, mendengarkan meskipun tidak lama mestinya gitu ya. Kita datang terus kemudian karena ada masalah urusan yang lain kemudian kita izin ya. Jadi ada istilahnya tata cara etika masuk majelis ya. Bagaimana masuk majelis itu ya? Ketika meninggalkan tempat izin angkat tangan, izin Ustaz. Wah, ketika datang salam ya. Salam kemudian duduk, kemudian kita mau pergi izin Ustaz. Jadi izin left ya. Jadi kita ada etika begitu masuk ya. Kalau kita seperti ini sudah masuk, sudah tidak masuk apa, tapi ketika keluar kita insya Allah keberkahan tetap akan kita peroleh. At-tarhib utawi iki ku mediake menakutkan, maksudnya memberikan warning. Minta alumil ilmi dari belajar ilmu li ghairi wajillahi ta'ala, karena bertujuan tidak ingin mendapatkan ridho Allah, bertujuan tidak hanya khusus untuk mencari ridho Allah, tujuannya untuk yang lain.
Wa min katmil ilmi, dan bab tentang bagaimana hukumnya menyembunyikan ilmu. Wa min ayya'lama wa la ya'mal. Ini ada ya'lama, dan tentang bagaimana orang yang mengetahui ya'lam wa la ya'mal. Ada ya sama ainnya ada sedikit pergeseran lokasi. Ya'lama sama ya'mal ya. Jadi bab tentang orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillah min syaitan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, barang siapa yang dia itu mengetahui sapa man ilman ing ilmu, mimma yubtagha bi wajillah, mimma kan tetap saking barang kang dan supribi kelawan ilmu wajhullah taala, ya, apa ridhone Allah taala, la yata'allamahu illa li syibabi aradon minat dunya, ya. Kemudian dia itu mengetahui ilmu itu, mencari ilmu itu yang tujuannya ternyata illa li syibabihi aradon minat dunya, hanya semata-mata ingin mendapatkan duniawi saja. Ini penting, ya. Makanya saudara sekalian, dulu ketika kita di pondok itu awal-awal diajarkan dalam taklimu ta'alim, tujuan sampean pondok ini apa? Itu untuk meluruskan niat, tujuan kita ngaji apa. Jangan sampai saya ngaji, kepingin nanti saya sekolah, kepingin nanti kerja. Itu sebenarnya para ulama itu menyayangkan kalau sikap seperti itu. Jadi kita ke sekolah itu ternyata untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, mendekatkan diri kepada Allah. Secara khusus niatnya itu harus sama, ya. Kenapa? Tidak mesti letter, ya, tidak mesti similar, ya. Terus berkesinambungan antara ilmu yang dituntut dengan kerja yang dijalani. Karena segitu dari Allah. Tentunya mungkin ya mungkin Mas Ustaz Nugro itu juga hampir mirip. Saya di pondok, kemudian sekolah saya di STM, ya, karena memang waktu itu masuk SMA enggak ada waktu atau bagaimana saya mikir. Terus kemudian Allah takdirkan saya di STM jurusan listrik. Kemudian saya kuliah juga sama di jurusan. Kemudian kerjanya sekarang hampir mirip ke sipil di sebuah perusahaan BUMN. Jadi ini agak tidak similar, tidak mesti sama. Jadi orang kerja itu dengan pendidikannya kadang tidak sesuai. Oleh karena ketika niatannya sudah benar, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala ketika menuntut ilmu. Jadi ketika dia itu menuntut amulaya ta'allamu illa li syibabi aradun minad dunya lam yajid, ya, maka dia akan tidak mendapatkan arfal jannah, ya, bau wanginya surga yaumal kiamati, pada hari kiamat, yakni rihaha. Yang dimaksud dengan arfal jannah ini adalah yang dimaksud adalah rihaha, yaitu baunya. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, orang yang menuntut ilmu tidak semata-mata tujuannya untuk mencari ridho Allah, ya, kemudian mencari yang lain, itu ternyata kemudian diancam. Makanya ini adalah termasuk tarhibnya begitu. Tadi tarhibnya kita disuruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu seperti ini, derajatnya seperti ini. Itu seperti mendatangi taman-taman surga. Di sisi lain tarhibnya, jangan sampai kita salah dalam niat menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmunya bukan karena Allah, ya, dan hanya semata-mata ingin mencari dunia supaya kaya, supaya nanti pekerjaannya enak, begitu, ya. Ternyata saudaraku sekalian itu diancam oleh Rasulullah SAW, ya. Lam yajid arfal jannah, ya. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga itu bisa dihirup oleh sekian ratus tahun perjalanan. Yaumul kiamat, yakni riha, naudzubillah min syaitan. Ayo kita luruskan niat kita. Orang tua, ya, luruskan niat anak-anaknya, ya. Jadi ketika kita pondokkan, kita sekolahkan, nak, niatnya ditata, ya, mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, ya, untuk mengikuti perintah Rasulullah karena perintah ilmu itu wajib, dan juga mencari ridho Allah, ya, agar nanti kemudian ketika Allah ridho, kita akan diatur oleh Allah hidup kita di dunia dan di akhirat, untuk menambah juga kita menjadi pribadi yang punya kemampuan sehingga kita bukan menjadi pribadi yang meminta-minta dan yang lain. Pokoknya liwajilah, ya, ditanamkan itu, ya, menuntut ilmu untuk niat karena Allah, ya. Karena banyak sekali saudara sekalian, ya, kemudian niatannya salah. Ketika kemudian niatannya salah, yang terjadi lulus, ya, belum menjadi pribadi yang baik, ya. Kita banyak temui bagaimana kelulusan itu diciptakan suasana yang justru jauh dari Allah. Bajunya yang tadinya bagus, dirobek-robek, kemudian
tipu segala macam ya. Saya pikir itu semua menjadi fenomena yang jamak dan lazim kita lihat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mengajarkan kepada anak-anak kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal ilma." Man ta'allama sapa wong sing lamun iku ngaji sapa man al ilmang ing ilmu liyubahiya ya. Tujuannya untuk mengagung-agungkan, untuk menyombong-nyombongkan diri, untuk unggul-unggulake awake ya. Bi'al ulama ya, untuk mengunggul-unggulkan dirinya dibandingkan orang alim yang lain ya. Wa yumariya bis sufaha ya, dan juga tujuan mencari ilmu untuk mengolok-olok orang yang bodoh, untuk menghina orang yang tidak ngerti ya, untuk yang menghina sekolahan di bawah kita, dia lulusan SD atau SMP, sementara kita S1, S2, S3 begitu ya. Terus tujuannya itu aku mau sore aku tak sekolah misalnya. Tak sekolah S1 sawangane, misalnya begitu ya. Sawangan iku tonggoku iku. Akhirnya kemudian ketika dia sekolah niatan begitu, itu niatannya tidak dianjurkan Allah, sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya ya. Kemudian dia menyombongkan diri dengan ilmu dia punya ya. Wa yashrifa bi wujuhan nas ya, tujuannya itu agar dia bisa mata manusia itu melihat ke dia. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita dihilangkan dari sifat ini. Agar kemudian tujuannya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengaji ya, itu agar tujuannya orang-orang kemudian mengagung-agungkan dia. Naudzubillah min syarri dzalik. Wa yashrifa bi wujuhan nas ya. Ya, supaya ngengokake ya dengan nuntut ilmu ya, kelawan ilmu tadi wujuhan nas ing pira-pira raine manusa. Adkhalahullahu jannam, adkhala maka bakal memasukkan kepada orang yang bersangkutan, siapa yang masukkan Allah jahannam ing dalam neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita benar-benar innamal a'malu binniyat, saudaraku sekalian, kita tata benar yang mau menuntut ilmu ini. Ayo ngaji, mau sok ngaji, jaga apa begitu ya. Mosok kalah pinter, nah, seperti itu ya. Jadi ya, niat ilmu menuntut ilmu kalah pinter, niat menuntut ilmu karena kepingin nanti menyaingi temannya, saudaranya. Dulurku S loro, masuk aku S1, akhirnya sekolah S loro, misalnya begini. Niat-niatnya harus kita bersihkan ya. Kita semata-mata mengaji dalam rangka untuk kita mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan yang kita punya ya. Dan ittiba kepada perintah Rasulullah bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim, laki-laki muslim. Wa qala lan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 7 paling bawah, man suila an ilmin, man utawi sapane wong suila lamun iku den takoni ya man ilmin ya, saking ilmu fakatamahu maka ngumpetake, menyembunyikan, ditakoni ilmu padahal dia ngerti disembunyikan. Fakatamahul ya, uljima maka den gandoli ya, dicancang ya, lehernya begitu. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, halaman 8, filija miminanna, dengan cancang tali dari api. Naudzubillah min syaitan. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu, sedikit banyak diajarkan. Kita tahu itu persis ya, dalil persis ya, seperti yang kita kaji, seperti ini, caranya harus begini, penyelesaian begini, kita ajarkan. Jangan sampai kemudian kita menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Kecuali waktu ujian, ya. Kalau ujian itu kerpean itu ya memang tidak diajarkan, nanti dipulihkan ya. Karena itu bisa termasuk meluaskan budaya curang. Itu lain soalnya. Jadi engko hadisnya ditokno, mansu ila an ilmin fakatamahu begitu. Lain tempat. Sapa wong menutup, menyembunyikan yang dia ketahui. Padahal itu waktunya ujian. Halaman 8 nilai. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, az-zabaniyah itu malaikat zabaniyah. Ya. Asra'u iku luwih rikat, lebih cepat ila fasaqatil qara ya. Ketika dia itu menyiksa orang-orang fasik dari golongan orang-orang ahli Quran, ahli qiraah. Minhum ya, ketimbang ila abadatil ausan ya, dibandingkan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Jadi malaikat jabaniyah, malaikat penyiksa itu ketika menghadapi orang pinter, orang fakih, naudzubillah min syarri dzalik ya, orang yang ahli qiraah, Quran yang ngerti ya, tapi melakukan kefasikan, dosa besar, itu malaikat jabaniyah wis getem-getem gitu.
lebih cepatnya menyiksanya kepada yang bersangkutan dibandingkan menyiksa kepada orang-orang yang dia itu adalah penyembah berhala, orang musyrik. Fayakuluna, ya, mereka orang-orang fasik yang alim ya, ahli Qur'an ya, tapi fasik itu mereka mengatakan yubda'u bina qabla abadatil ausan ya. Kenapa kita didulukan ya, disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala, padahal mereka kan penyembah berhala. Mereka jelas-jelas syirik kepada Allah. Fayuqala lahum, maka kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertanya itu ya, para orang-orang qori yang fasik tadi, laisa man ya'lamu kama la ya'lam ya. Tidaklah orang yang mengetahui itu sama dengan orang yang tidak tahu. Lah kamu tahu ya, ini dilarang kamu jalankan. Sementara orang yang ahli menyembah berhala itu karena mereka tidak tahu saja, akhirnya mereka tidak masuk ke dalam Islam. Ya, mereka di dalam suatu lingkungan yang belum ada Islam masuk ke sana. Misalnya dalam satu komunitas gitu ya, Islam nggak ada yang dikenal sana, semua nyembah berhala. Loh, mereka tidak tahu, makanya mereka tidak masuk Islam, tidak menyembah pada Allah. Kamu tahu, kamu ngaji ya, tapi kamu melakukan dosa-dosa yang jelas-jelas dilarang Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi malaikat Zabaniyah itu getem-getem sekali kepada orang-orang jenis ini. Naudzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yu'allimun nas al khairat. Perumpamaan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, wayang sanafsahu, tetapi kemudian melalaikan dirinya sendiri. Naudzubillah ya. Jadi dia ngomong ngalor itu, ceramah ngalor itu. Ini termasuk peringatan buat kita semua para dai di IKAD dia. Kita semua ketika kita melakukan ini, apa yang disampaikan Rasulullah, kama salis siroj, koyok dene gambaran koyok dene lampu, yudi ulinas yang isok nak madangi yo asirot linasi maring masyarakat manungsa, wa yakhriqu nafsahu lan ngobong apa sirot nasau ing awak dhewe sirot. Seperti lilin ya. Jadi gambarannya lilin itu bisa menerangi sekitarnya tetapi dirinya sendiri terbakar. Ini peringatan buat kita sekalian, saudara sekalian, para dai ya. Para dai, saudara sekalian, hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai kita semua masuk dalam kategori ini ya. Kategori yaitu bahwasanya kita ini tahu tapi kemudian kita ngajarkan ke yang lain. Tapi kemudian naudzubillah kita sendiri terhadap diri kita lupa. Yang kita ajarkan ya kita jalankan. Ya. Kita ngajak-ngajak, tapi kita nggak pernah ngajar, menjalankan. Naudzubillah min dzalik. Ini bahasan tentang hari ini, saudaraku sekalian. Nanti kita lihat besok dengan at-Toharo, kitabut Toharo. Ya, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini bermanfaat khusus kepada saya pribadi, ya, juga kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih paham, lebih baik. Semakin hari semakin baik, kita semakin ngerti agama kita luar biasa. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, alhamdulillah Ustaz. Saya ketika jenengan menyampaikan materi, saya juga buka di Play Store ini. Luar biasa ya, di sini banyak penjelasan. Kita justru kalau sering-sering beribadah itu dikatakan dalam hadis ini termasuk orang bodoh ya, daripada orang yang alim yang menyampaikan ilmunya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasanya seorang yang mencari ilmu dibandingkan ahli ibadah. Subhanallah. Lumayan panjang, Zat. Kalau kita bahas tadi, hampir setengah jam lebih ini. Jadi yang dibahas memang satu babnya ini agak lebih banyak dari kitab 20 hadis. Iya, dan nanti diskusinya aja kita perpendek. Jadi tetap kita selesaikan jam 6.45 agar memberikan kesempatan teman-teman untuk menyiapkan aktivitas selanjutnya. Yang kerja monggo izin. Tadi Mas Titis fi amanillah hati-hati di jalan. Jadi sudah sempat izin. Ini juga istri saya alhamdulillah juga nyiapkan makan gitu. Jadi sambil nyiapkan makan sambil jadi habis ngaji sudah siap makan itu. Masya Allah. Ya, saya sudah siap ini, Ustaz. Masya Allah. Antum siapkan sebelum subuh kayaknya ya. Dari Bu Novita Dewi sama Bapak Ibu Ngadim ya, suara kadang hilang, kadang mengecil. Itu lumrah dalam dunia perzuman ya. Itu tergantung dengan kualitas internet kita ya. Kadang memang saya ini sudah beli yang terbaik ya. Saya sudah beli internet yang terbaik, termahal. Kualitas uploadnya, downloadnya itu besar, tapi kok
tetap aja ya seperti itulah. Semuanya terkendala seperti itu. Ya, Kalau mudah-mudahan naik turun diberi kesabaran. ya, kalau naik turunnya kualitas internet itu ya semua hampir sama. Kadang saya bisa rekor ini kajian, kadang saya bisa share ke YouTube, tapi kadang nggak bisa sama sekali. Kadang saya bisa menampilkan background saya pakai virtual background, kadang nggak bisa. Ya itu memang kendalanya di Zoom. Ya alhamdulillah, tapi kita masih bersyukur, masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Kita dari manapun asal kita tetap bisa bersilaturahim. Kita langsung ke pertanyaan Ustaz ya. Rizan izin live monggo. Jazakallah. Mudah-mudahan lancar. Rezekinya diberkahi Ustaz Rizan. Saya Ustaz. Mudah-mudahan lancar. Dari Bu Titu Ustaz. Dari Bang Adim. Oh, nggih Bang Adim, monggo Bang Adim. Monggo Bang Adim, nggih insyaallah. Monggo Bang Adim. Hilang suaranya nggih. Mic-nya dibuka dulu Bang Adim kalau mau bertanya. Oh, atau izin live mungkin tadi nggih. Kita juga nanti kalau yang mau bertanya resen saja dulu nanti ya. Ada pertanyaan dari Putih itu bisa dibacakan ya. Oke, dari Putih itu ini. Nanti Bang Adim. Kawan, kita berusaha tahu segala ilmu. Misal untuk ibu-ibu, sedikit-sedikit tahu ilmu jahit, masak, nyulam, PTP PTP juga belajar ilmu agama, bahasa Arab, Al-Quran, dan lain-lain. Bagaimana dengan spesialisasi ilmu? Apakah kita harus fokuskan satu cabang ilmu tertentu? Jazakallah Bu itu ya. Jadi sebenarnya kita semua ini yang paling penting. Yang pertama ilmu itu yang paling harus dicari itu ilmu hal ternyata ya. Jadi tolabul ilmi fardhatun kulli muslimin wal muslimah itu di situ ada ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang mengetahui atau membahas tentang setidaknya suatu amal perbuatan ibadah kita. Itu paling pokok ya. Dalam ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan ilmu-ilmu kepandian tentang tadi keterampilan segala macam. Itu semua memang harus kita pelajari juga sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Karena rezeki dari Allah itu bisa juga dari selain sudah pasti ya, namanya ada sifatnya mubrom alak ya, termasuk soal rezeki ini ya, itu ada yang tergantung daripada keterampilan misalnya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, menuntut ilmu apa saja itu silakan ya, tetapi niat tetap harus dijaga ya. Niat tetap dijaga karena Allah ya. Dan yang paling jadi bahasan pokok utama itu adalah ilmu hal. Itu harus lebih didulukan ya. Siapapun kita, jadi dokter, dari pedagang, itu ya tetap sebagai dai ya, tahu tentang agama ini secara menyeluruh ya, pelan-pelan, terus kita timba ilmu itu tentang agama ini. Apakah kita harus fokuskan satu cabang ilmu tertentu? Memfokuskan satu cabang ilmu tertentu juga sangat dianjurkan ya. Ada namanya spesialisasi khusus ya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dalam satu ilmu itu benar-benar paham sekali ya. Contohnya panjenengan menjadi seorang profesional ya di sebuah perusahaan itu dituntut memang salah satunya mengetahui satu spesialisasi kegiatan atau ilmu yang kita akan masuki. Contohnya misalnya ada yang ahli di bidang ekonomi ya, maka ekonomi pun nanti dispesialisasi pada ilmu-ilmu tertentu. Itu harus juga ya. Tujuan daripada spesialisasi seorang muslim ya, seorang muslim itu dalam rangka untuk kita ini menjadi batu bata ya. Rasul sampaikan kan, jadilah kalian itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Kita harus menjadi salah satu batu bata yang menguatkan bangunan itu. Jadi harus diantara muslim ini yang menjadi dokter, harus. Itu spesial di situ ya. Dokter khusus kandungan untuk ibu-ibu itu juga harus. Karena apa? Umat ini butuh itu ya. Ada juga yang spesialis di bidang ekonomi, jadi pedagang, boleh silakan di situ, spesial di situ, kemudian mencari maisha di situ. Ketika kita sudah mendapatkan maisha, kita sumbangkan untuk agama ini ya, untuk keluarkan zakat sedekahnya begitu ya. Spesialisasi penting ya, menjadi pribadi yang spesialisasi penting. Tetapi dari itu semua jangan lupakan juga satu cabang ilmu yang tidak boleh kita tinggal, yaitu tentang agama ini ya. Mayuridillahu bi khairan
yufaqihu ya, faqahahu, maka akan difaqihkan dalam agama ini. Jadi mencari ilmu agama ini harus lebih punya konsen lebih banyak ya. Satu hari ini kita khususkan 1 jam misalnya rutin ya. Itu dalam rangka untuk itibak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Faqahahu fiddin ya. Pakai dalam agama itu ya. Spesialnya penting, saudara sekalian, jadi kita jadi batu bata ya. Satu batu bata yang mengokohkan jadi bangunan itu kan ada banyak batu bata ya. Batu bata itu ada yang berfungsi ya, ini macam-macam ya. Ini ada batu bata yang berfungsi teknisi, ada yang berfungsi sebagai dokter, sebagai ustadz, sebagai macam ya. Tetapi satu hal yang jangan lupakan, cabang ilmu yang jangan sampai kita lupa yaitu tentang agama ya, tentang ilmu-ilmu hal itu wajib ya, itu wajib ya. Allah alam bisawab. Intinya fokus dan profesional saja. Iya. Kalau kita pernah mendengar ya seorang aktor ternama yang sudah meninggal gitu, Bruce Lee ya. Bruce Lee itu pernah mengatakan lebih baik 1 jurus tapi diulang-ulang daripada 1000 jurus yang tidak pernah dipraktekkan. Tidak pernah dimutaba'ah. Seperti itu. Oke. Ini dari Pak Trisan ya yang tadi Pak Trisan ya. Semoga hari ini membawa berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Bu Dwi Koliah ini mewakili Sate Tongseng ini. Pak Ismail, panjangnya pembahasan mungkin bisa waktunya mulai lebih pagi. Saya kira kemarin sudah dijawab Ustaz ya. Karena Ustaznya turun dari 6.30 jadi 1 jam ya Allah. 30. Persiapan 15 menit jadi 5.45. Saya kira sudah. Tes. Langsung dari Pak Ngadin ternyata nulis di chat ini Ustaz. Jadi mungkin terkendala di mic ya. Pak Ngadin bertanya begini Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Ada hadis semua di dunia akan sia-sia kecuali orang yang mengajar atau belajar. Masya Allah. Jadi saudara-saudara ini menunjukkan betapa ilmu itu sangat menempati posisi yang sangat luar biasa dan tinggi di dalam agama kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'an sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi ya seperti itu. Jadi ketika kita sebagai muslim, sebagai orang yang hidup di dunia ini, maka jangan sampai kita ini lepas dari ilmu ya. Jadi ilmu itu bisa dari mana saja ya. Jadi makanya sampean kun aliman, jadilah kamu ya orang yang mengajar, au muta'aliman, orang yang belajar, au muhibban ya, atau yang mencintai belajar dan yang mengajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang keempat atau yang kelima ya jahilan, ya tidak belajar, tidak mau mengajar, tidak mencintai mereka yang belajar dan mengajar, alias menjadi orang bodoh ya. Jadi kita semua ini menjadi sia-sia ketika kehidupan dunia kita tidak diwarnai kegiatan kita dengan menuntut ilmu ya. Jadi meskipun kita sekarang ini sudah selesai nih S3-nya misalnya, nggak ada salahnya tetap ya kita menjadi orang yang mengajar spesialis yang tertentu ya. Jadi dosen kayak itu secara formal begitu. Kalau secara non formalnya ya kita ajarkan kepada keluarga terdekat kita ya, bil khusus anak-anak kita. Apakah kita sudah mengajarkan mereka ya, tentang bagaimana mereka butuh yang benar? Kalau belum maka kita harus mengajarkan kepada mereka. Kalau kita nggak bisa, kita titipkan kepada ustadz yang bisa. Jadi itu. Jadi setiap hari itu intinya mengajar, belajar gitu. Mencintai orang yang mengajar dan belajar. Jangan sampai tidak terlibat dalam aktivitas ilmu kita dalam keseharian kita, bil khusus ya tentang ilmu agama ini. Makanya sangat dianjurkan ya, ketika ada orang itu sampai kemudian lepas dari majelis-majelis ilmu, maka akan menimbulkan hati ini menjadi keras ya. Hati menjadi keras, tidak mau menerima kebenaran dan yang wallahu bisawab ya. Semua akan sia-sia kalau kita tidak dasari dengan ilmu. Ibadah juga akan sia-sia ketika kita dasari dengan ilmu ya. Wallahu bisawab. Jadi intinya berdakwah itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim ya. Karena kita belajar dan mengajarkan. Begitu Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Jadi kita harus banyak belajar ya, sehingga bisa menyampaikan bahwa itu hanya 1 ayat.
Nggih, sunnah para nabi itu mengajak. Langsung ke Bu Nova Fadila. Ustadz, bagaimana cara menghindari riya dan meluruskan niat karena Allah? Dan bagaimana caranya agar istiqomah serta tidak malas-malasan untuk taklim? Ya, jadi bagaimana cara menghindari riya ya? Jadi saudara sekalian, semua karena pemahaman. Saya sekali-kali, jadi pemahaman ini menjadi tempat pokok daripada amal ibadah kita, ya. Kemudian pemahaman ini harus kita internalisasi, ya, bahwasanya kita semua wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Al-Qur'an jelas ya, tidaklah kita diperintahkan kecuali kita itu ibadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kita, memberikan niat kita pada Allah. Ya, itu penting ya. Karena apa? Orang yang beribadah dengan riya itu nanti akan hangus seperti hanya api yang membakar kayu bakar yang kering gitu ya. Jadi itu yang pertama itu. Jadi pemahaman kita internalisasi bahwasanya ibadah kita harus benar-benar usaha ikhlas ya. Karena ketika riya itu seperti halnya orang digambarkan, riya itu luar biasa ya, seperti semut hitam ya. Kemudian berjalan di malam yang gelap di atas batu hitam. Itu kan gambaran-gambaran yang benar-benar geremetnya nggak kelihatan ya. Halus. Tapi itu bisa menghapuskan ibadah kita. Ayo kita niatkan, luruskan niat kita karena Allah ya, benar-benar kita berusaha niat karena Allah. Ketika ada timbul sedikit riya, kita bersihkan, kita istighfar, minta tolong ampun dan minta tolong kepada Allah. Kemudian bagaimana kita akan menjaga semangat ya. Lalu kesekian rahimakumullah, sekali lagi ya, apa yang kita lakukan ini mari kita niati karena Allah, itu akan menimbulkan semangat. Kedua, malas-malas taklim itu memang setan ya. Jadi dari setan. Oleh karena itu kalau memang kita ingin bersemangat ya, maka kemudian kita usahakan terus ya mempersiapkan diri kita, terus menginternalisasi tujuan daripada taklim itu, kemudian kita berusaha untuk wudhu misalnya ya, itu salah satu bentuk ya. Jadi ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, ketika malas wudhu ya. Jadi ketika wudhu itu setan nggak bisa ganggu ya. Kemudian insya Allah akan timbul semangat ya. Ketika kita bangun subuh malas ya, disuruh apa? Wudhu ya. Karena ketika wudhu itu ikatan-ikatan setan akan lepas ya. Karena setan itu dari api bisa dihilang dengan apa? Dengan air, misalnya dengan wudhu ya. Jadi agar bisa istiqomah, ini memang harus jadi di dalam diri kita sendiri ya. Selain niatan sudah benar ya, kita melakukan aktivitas seperti wudhu dan yang lain sudah benar ya, maka kemudian kita jangan lupa berdoa kepada Allah ya, agar diberi hati yang istiqomah ya. Muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, boleh doanya begitu. Wahai zat yang merubah-rubah hati, membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hati ini senantiasa dalam istiqomah kepada agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'at. Wahai zat yang bisa mencondong-condongkan hati ya, maka condongkanlah hati ini ya senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Kita minta ya. Istiqomah datanya dari Allah, kita minta itu kepada Allah ya. Dan memang harus dilawan ya. Malas-malasan dari setan harus dilawan ya, harus dilawan. Allah alam bisawab. Oke. Alhamdulillah. Pernah ini ada seorang teman ketika dia mau berinfak itu selalu maju mundur. Jadi dia akhirnya berinfak yang biasa 50.000 akhirnya dijadikan 100.000. Saya tanya kenapa? Suaranya kurang keras, Ustaz. Sampun nggih? Nggih, sampun. Oke. Jadi ada seorang teman yang dia mau berinfak. Mau berinfak itu maju mundur, takut riya. Akhirnya dia berinfak 100.000, Ustaz. Setiap infak 100.000, setiap 100.000. Saya tanya kenapa? Ternyata riya itu harus dilawan dengan kebiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa jadi enteng. Jadi ini bukan uang saya, ini uangnya Gusti Allah. Kalau saya berikan Allah, ini uang ini tidak akan hilang. Akhirnya dia seperti itu. Jadi perlu ilmu juga ternyata Ustaz ya. Oke, luar biasa. Saya yang paling runyam itu ketika di dalam masjid. Di dalam masjid orang mau baca Al-Qur'an tidak jadi karena takut riya. Padahal masjid tempatnya untuk baca Quran ya, luar biasa. Nah, itu perlu kita sering datang ke masjid, perlu kita duduk untuk iktikaf, perlu thalabul ilmi di masjid. Itu kan akhirnya mendorong kita untuk
hati ini semakin istiqomah, ya, terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Nggih, luar biasa. Hari ini sangat panjang, ya. Panjang. Besok mudah-mudahan bisa tepat waktu. Saya sebagai host juga bisa tepat waktu membuka link Zoom-nya, diberi kesehatan kepada Ustadz Agus Yuni, pada jamaah sekalian, mohon kiranya kajian-kajian ini bisa disebarluaskan kepada khalayak ramai. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan sekali lagi kami infokan kepada para jamaah, kajian kitab At-Targhib wa Tarhib ini dilaksanakan setiap Rabu, Kamis, dan Jumat di link ini dan jam 5.45. Kalau Senin, Sabtu, sama Ahad itu pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab oleh Ustadz Fahri Marzuki. Beliau adalah dosen Umsida. Kemudian di Senin dan Selasa, insya Allah dengan Ustadz Haji Al-Faizin, Ahmad Al-Faizin. Linknya nanti akan saya sebar karena linknya akan berbeda. Nanti akan saya sebar di flyer. Kami share ke seluruh mitra-mitra IKADI. Mudah-mudahan jamaah bisa menyebarluaskan ke khalayak ramai. Oke, marilah kita sudahi pertemuan ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz Agus Yuni mohon dibacakan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa barik alaihi. Dasarnya Ustadz Faizin itu kayaknya. Insyaallah. Oh, ngaten ya jazakallah.